Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kita lanjutkan untuk materi metode numerik. Sebelumnya mohon maaf karena ini pengganti ya. Kemarin saya lupa nggak ngasih tahu kalau nggak bisa. Ini pertemuan ketiga kita. Jadi hari ini kita masuk ke materi. Kalau kemarin tugasnya sudah ya kemarin ya pertama itu. Sudah dikumpulkan ya? Sudah, Pak. Oke. Kita langsung bahas materi selanjutnya aja ya. Saya coba share screen. Screen saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, bentar saya buka materinya. Nah. Oke, untuk materi hari ini tentang galat ya. Galat dalam suatu komputasi numerik. Nah, kita ulas kembali, yaitu tentang metode numerik. Di situ ada komputasi numerik ya. Komputasi numerik itu merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah matematika dengan suatu metode numerik. Ya, jadi ada banyak metode numerik nanti yang akan kita pakai. Nah, pendekatan dengan metode numerik itu yang disebut dengan komputasi numerik. Metode numerik yang digunakan itu berupa algoritma yang terdiri dari operasi yang dapat dilakukan oleh komputer. Nah, tentunya aspek pemilihan algoritma dari metode numerik itu kita pilih yang tepat dan akurat. Jadi metode-metodenya harus kita pilih yang paling akurat dan tepat. Nah, yang sudah saya singgung kemarin, bahwa penyelesaian dalam komputasi numerik ini merupakan suatu hampiran, sehingga ada galat atau kesalahan numerik. Nah, galat itu yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama dalam bab metnum ini. Oke. Ini contoh-contoh algoritma ya. Suara saya terdengar jelas apa enggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Tapi ada suara-suara motor ini karena di depan kamarnya. Jadi mohon maaf. Contoh ini ya, contoh algoritma. Hitunglah akar 2 sampai 4 angka desimal. Nah, algoritma yang ada untuk menghitung akar 2 itu seperti ini. Jadi X1 sama dengan 1, Xn itu sama dengan setengah Xn-1 plus 2 per Xn-1 untuk 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kita mencari nilai dari akar 2. Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini 2, 3, 4, dan seterusnya, nilainya seperti ini.
Kalau X2 1,5, X3 1,41 dan seterusnya sampai X5 ya. Kalau diteruskan maka dia cukup dekat dengan nilai dari akar 2. Di sini karena sudah kita ambil 4 angka desimal di sini 1, 2, 3, 4 ya. Karena dia kalau diteruskan bedanya galetnya akan semakin kecil. Jadi hampiran sampai 4 angka desimal dari akar 2 adalah 1,4142. Ini contoh kasus, salah satu kasus algoritma yang dipakai untuk menghitung akar 2. Nah, ini namanya perulangan ya. Jadi X1, X2 dan seterusnya. Kalian bisa menggunakan Excel ya kalau lebih cepatnya. Jadi nggak perlu menghitung manual. Nanti yang memang belum punya MATLAB, di sini sudah punya MATLAB belum ya? Atau belum? Kayaknya belum. Kalau enggak, nanti prakteknya mungkin bisa pakai Excel. Belum, Pak. Oke. Ini contoh algoritma. Kalau pakai Excel, coba saya praktekkan ya, pakai Excel. Ini. Nah, ini saya coba mempraktekkan hitungan tadi, algoritma tadi dengan Excel. Bentar. X dan X. Ini X, Fx, Fx-nya akar 2. Tapi di sini saya pakai rumus algoritma tadi. Kalau X-nya 1, X-nya 1 sama dengan 1. Itu saja di sini sama dengan 1. Kalau X-nya 2, setengah Xn-1 plus 2 per Xn-1. Di sini setengah sama dengan setengah kali Xn-1. Berarti kan dia ini ya. Kalau ini Xn, ini Xn-1. Xn-1 apa tadi ya? Plus 2 per Xn-1. Plus 2 per Xn-1. Nah, nilainya ini. Jadi tinggal kita tarik. Nah, oh ini. Nah, 3. Nah, ada yang salah nggak? Satu koma 41
Oh, ini. Ada yang nggak sama ya? Oke. Apa yang salah ini? Setengah dikali dengan eksperimen 1 plus 2 ya. Ini X2-nya sudah betul, X3-nya ini kok salah. Kalau dihitung manual, berarti setengah dikali X2, X2. Oh, ngambilnya X2. Jadi yang sini ini. Oke. Nah, seperti ini. Di sini sudah mengerucut ke satu nilai, yaitu 1,4142 nilai dari akar 2. Ini karena saya cuma menampilkan 4 angka, 4 angka desimal. Kalau misalkan ditampilkan lebih banyak, misalkan desimalnya sampai 8. Nah, di sini untuk X5 dan seterusnya dia sudah konsisten nilainya. Kita bandingkan kalau pakai akar 2. Akar itu SKRT 2. Nah, nilai dari akar 2 itu adalah 1,4142.136. Jadi hampir mirip ya. Karena memang kalau numerik itu ada errornya atau galetnya. Errornya bisa kita cari, itu adalah selisih dari numerik dan perhitungan dari akar 2 analitik. Jadi ini misalkan saya ambil yang ini, selisih dengan ini. Nah, errornya ini. Errornya adalah 0,0000212. Nah, ini contoh kasus untuk algoritma mencari akar 2.
Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Halo, suara saya masih terdengar ya? Saya lanjutkan. Halo, terdengar nggak? Masih, Pak. Dengar, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, dengar. Oke. Saya loncati saja ini kalau pakai MATLAB ya, pakai kode. Nah, ini sumber-sumber galat, jadi model matematika, galat bawaan, metode penyelesaian, adanya pembulatan ya. Jadi kalau dibulatkan itu ada galatnya. Kemudian keterbatasan mesin hitung dan kekurang cermatan manusia. Ini sumber-sumber dari galat. Macam-macam galat. Ada galat bawaan, galat pemotongan, dan galat pembulatan. Nanti bisa kalian baca sendiri. Sekarang kita masuk tentang penyajian bilangan. Jadi bilangan ada yang disebut dengan biner, sistem biner. Kalau kita tahu desimalnya adalah 1452, itu kalau kita uraikan dengan rumus seperti ini, itu kan 1 kali 10 pangkat 3, 1000 ya, tambah 4 kali 10 kuadrat, 454. Seperti ini. Nah, kalau secara umum, jika N itu adalah dn plus 1 dan seterusnya sampai d0, adalah suatu bilangan asli yang terdiri dari n plus 1 digit, maka n dengan rumus seperti ini, maka basis pangkat 2 sebagai pengganti basis 0 dalam sistem desimal ya menjadi seperti ini, 1454, sehingga kita peroleh di sini binernya. Jadi ini adalah biner dari desimal 1452. Untuk lebih jelasnya, ini contoh ya. Ini rumus umumnya. Ini rumus umumnya. Algoritma konversi ke biner seperti ini. Jadi ya nilainya sama dengan 2V0 plus V0. Kemudian dan diteruskan V0-nya adalah 2V1 plus V1 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, contoh sekarang. Nyatakan 1454 dalam bentuk biner. Jadi 1454 itu adalah 2 dikali 727. 727 kali 2, maka sisanya 0. Jadi ditulis 2 kali 727 plus 0. Nah, 727 ini turun di sini. Itu sama dengan 2 kali berapa? Sama dengan 2 kali 363 plus 1. Jadi 363 kali 2 adalah 726. Maka dia plus 1 menjadi 727. Nah, 363 itu turun lagi. Itu sama dengan 2 kali 181 plus 1. Terus seperti itu ya. Sampai ini 0. Cara membentuk binernya seperti itu. Sehingga 1454 ini kalau dibuat biner, kita bacanya dari bawah. Di sini 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0.
Nah, ini bentuk biner dari 1454. Oke. Kita belajar untuk membuat binernya dulu. Nggak usah pakai fungsi ya. Kalau kita coba manual saja, kita hitung saja. Nah, contoh misalkan ya. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh. Nah, biner dari misalkan 120 misalkan. Biner dari sini adalah, nah caranya seperti tadi, 120 itu 2 kali berapa? 60. 2 dikali 60. 60 plus 0. 0. Ya kan? Ya. Dan 60 turun lagi. 2 dikali berapa? 30. 30 ya? 30. Plus 0. Plus 0. Jadi 30 2 kali 15. 15. Plus 0. Plus 0. 15 sama dengan 2 kali 2 7 plus kali 1. plus 1 kan? Ya. 7 sama dengan 2 kali 2 3 kali ada 3 ya? Ya. 2 kali 3 plus 1. Plus 1. Kemudian 3 adalah 2 kali 1 Plus plus 1. 1. Itu 1 sama dengan 2 kali 2 plus kali 0 plus 1. Plus 1. ini ya. Jadi binernya 120 itu sama dengan 1 1 1 itu 1. 0 0. Nah, jadi nulisnya dikasih 2. Ini saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi. Berapa ini? 47 misalkan. Itu 2 dikali dengan berapa? 3. 3. 1 maka 33 2 dikali berapa? 16. 16 per 1 16 sama dengan 2 dikali 8 plus 0. 8 sama dengan 2 dikali 4 ya. 4. 4 sama dengan 2 dikali dengan 2 plus 0. 2 sama dengan 2 dikali 1 plus 0. 1 sama dengan 2 dikali 1. Jadi biner dari 67 itu sama dengan 1000011.
Ini dibacanya dari bawah ya. Oke. Ada yang kurang jelas untuk menyatakan biner? Coba kalau pakai Excel bisa nggak ya? Excel. Bin. Oh, desimal to bin. 67. Nah, 1000011. Benar nggak ya? Ya, betul ya. Sama yang tadi 120. Kalau saya ngecek pakai Excel, ini ya sama dengan desimal to biner. Jadi konversi dari desimal ke biner. Ini tadi berapa ya? 120. 120. Nah, 1111000. Kita lihat 1111000. Ya, betul ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi kalau desimal. Kalau bentuknya pecahan bagaimana? Contoh di sini 53/64. Itu kalau diuraikan jadi setengah, seperempat, 1/16 plus 1/64. Sehingga dalam sistem binarnya 0,110101. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langsung contoh saja ya, biar jelas. Ini rumus umumnya. Jadi 2R sama dengan B1 plus F1. Nah, F-nya yang turun di sini. 2F1 sama dengan B2 plus F2 dan seterusnya. Nah, ini contoh. Saya besarkan. Nyatakan 53/64 dalam bentuk biner. Jadi kita kalikan 2 dulu. 2 kali 54/64 ya, itu sama dengan 1 plus 42/64. Nah, yang ini yang nanti turun. 42/64 kali 2. Sama dengan 1 plus 20/64. Pak, saya tulis saja. Saya tulis saja biar jelas. Jadi 53/64. Di sini kita ubah ke
biner. Maka rumusnya 2 dikali dengan 53 per 64. Kalau dikali 2, itu nilainya berapa? Di sini. 3 kali 2, 6 ya. 106 per 64. Itu sama dengan, kalau kita buat 64 per 64, plusnya berapa? Jadi ini ya 106 dikurangi dengan 64. Sisanya adalah 42. 64 per 64 ini kan 1. Ya. Jangan bingung, ini 1. Kemudian yang ini yang turun ke sini. Jadi 2 dikali dengan 42 per 64 sama dengan, kita hitung lagi, berarti 84 per 64. 84 per 64, kalau kita buat di sini 64 per 64, plusnya adalah sisanya. Sehingga sisanya adalah 20 per 64. Nah, ini turun lagi ke sini. 2 dikali 20 per 64 sama dengan 40 per 64. Nah, karena ini kurang dari 1 ya, 40 per 64, maka di sini 0. 0 plus 40 ya, 40 per 64 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai sisanya di sini 0. Nah, bedanya kalau yang desimal tadi itu dari bawah, yang ini, yang tadi, itu kita nulisnya dari bawah, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Kalau pecahan ini dari atas. Jadi 0,110,101. Jadi bedanya itu, kalau pecahan dia dimulai dari 0, kemudian kita nulisnya dari atas di sini 110,101. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, itu maksudnya kok setiap akhirnya ada 2 itu bagaimana? 0, Memang rumusnya yang 2 ini, 2 kali. oh, Oh, ini toh. di akhirnya itu loh, Pak. Ini ditulis 2 ini. Iya. Nah, nulisnya seperti itu, Mbak. Kalau biner itu kan rumus umumnya seperti ini. Jadi dia 2 pangkat gitu ya. Jadi memang kalau ditulis dia pakai gini dulu. Oh, gitu. Makasih, Ini Pak. hanya penetapan. Ada yang lain yang mau tanya?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contoh lagi ya. Oke, ini masih banyak. Ini bisa kalian pelajari sendiri untuk pergeseran koma. Ya. Jadi dalam pecahan biner, perkalian suatu pecahan biner dengan perpangkatan 2, maka pergeseran koma pemisah bagian bulat dan pecahan akan menggeser koma pemisah bagian bulat dan pecahan. Contoh di sini. Yang tadi 53/64. Itu kan tadi 0,110101 ya. Kalau kita kalikan 2/6 dikali ini, maka geser. Komanya geser sebanyak 6. Jadi awalnya di sini, kemudian geser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 110,101. Jadi seperti itu. Misalkan kalau 2/4 misalkan, maka komanya di sini geser ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Jadinya 1101,01. Oke. Nah, kita masuk notasi ilmiah. Cara baku untuk menyajikan bilangan real itu disebut dengan notasi ilmiah. Dapat dinyatakan dalam bentuk plus minus V kali 10 pangkat N. Dengan V-nya adalah tidak lebih dari 1 sampai 10. Dan V itu disebut mantis. Dan N pangkatnya ini disebut eksponen. Contoh, kalau ada bilangan 0,000342, kalau kita nyatakan secara notasi ilmiah, itu adalah 3,42 kali 10 pangkat min 4. Kenapa kok enggak 34,2? Ya, karena di sini V-nya yang di sini itu harus 1 sampai 10. Ini enggak lebih dari itu. Ini disebut dengan notasi ilmiah. Sama ini juga 34,4108, maka kalau dibuat notasi ilmiah jadinya 3,44 dikali 10 pangkat 1. Karena ini kan geser 1 ini ya komanya. Nah, ini juga sama. Jadi 9,8 kali 10 pangkat 6. Oke. Ini ada titik mengambang. Kurang lebih sama pengertiannya dengan notasi ilmiah tadi. Ini enggak usah. Nah, sekarang kita masuk ke galat hampiran. Galat, ya, misalkan X bar adalah suatu nilai hampiran numerik untuk nilai numerik eksak X yang tidak diketahui maka nilai dari E X bar itu adalah selisih dari X min X bar. Seperti tadi ya, jadi selisih antara perhitungan secara numerik dengan eksak. Itu disebut dengan galat. Nah, kalau galat mutlak, itu rumusnya seperti ini. Jadi, harga mutlak dari X min X bar per X. Oh, maaf, kalau galat mutlak itu hanya yang atas. Jadi, kalau E X bar itu adalah galat, kalau galat mutlak adalah
absolut dari X min X bar. Nah, kalau galat relatif dibagi dengan X. Rx bar ini adalah galat relatif. Nah, jika diketahui X, maka menggunakan hampiran ini, Rx bar ini menghampiri dengan galat relatif, nilai ini dan R bintang dan E bintang yang memenuhi ini dan ini disebut berturut-turut batas galat mutlak dan batas galat relatif. Dengan hubungan keduanya seperti ini. Oke, ini pengertian saja. Nanti yang sering kita pakai nanti mungkin hanya galat mutlak galat mutlak dan juga galat relatif. Kalian ingat-ingat rumusnya seperti ini. Contoh misalkan di sini, hampiran terhadap nilai akar 2 dan pi. Ya. Jadi akar 2 yang kita hitung tadi itu sama dengan 1,414 plus galat. Jadi galatnya tidak kita tulis. Jadi cuma kita tulis plus galat gini ya. Kalau pi juga 3,14 plus galat. Sebenarnya pi itu kan 22/7 ya. 22/7 itu kalau dinyatakan seperti ini menjadi 3,14 berapa gitu ya, banyak 14 berapa saya lupa. Oke. Nah, kalau kita potong maka dia ada galat. Kemudian galat relatif pada nilai hampiran 1,414 untuk akar 2 itu seperti ini. Jadi galat relatifnya adalah 1,414 min nilai dari perhitungan eksak dibagi dengan 1,414. Jadi kita peroleh galat relatif. Ketemunya 0,00014. Ini galat relatif. Kalau yang atas ini tadi galat mutlak. Ya. Ini galat mutlaknya 0,0002. Ini juga contoh untuk memperoleh galat relatif dari pi. Ya. Kita tahu pi itu 22/7 atau 3,14 sekian. Kalau kita cari galatnya, galat relatifnya, rumusnya sama, yaitu absolut 3,14 minus 22/7 dibagi 3,14, ketemu 0,0009 dan seterusnya. Ini untuk menghitung galat relatif. Oke, ini kalian pelajari. Ini hampir sama dengan yang tadi untuk angka signifikan ya. Oh, ini pembacanya. Membacanya berapa angka signifikan gitu ya. Bentar. Contoh di sini. Saya langsung contoh saja. Misalkan bilangan 25.047. Nah, ini punya 5 angka signifikan. Kalau minus 0,00150, ya, maka yang kita nyatakan angka signifikan adalah yang selain 0 di depan. Jadi dia hanya 250. Ya, ini 3 angka signifikan. Kemudian kalau 0,10068, maka yang kita anggap angka signifikan adalah
dari 1,00068. Jadi dia hanya 6 angka signifikan. 0 yang di depan dia enggak termasuk angka signifikan. Oke. Ini ya, ini rumus umumnya. Jadi kalau X bar itu sekian, jika DK, ya, DK itu yang di sini, lebih besar dari 0 dan DJ sama dengan 0, DJ berarti kan di depannya, ya kan? DJ J baru K. Nah, untuk J lebih besar dari K, maka digit-digit K, K-1, dan seterusnya sampai K-1 itu adalah angka signifikan. Paham ya? Jadi, kalau saya punya barisan angka yang membentuk bilangan, ya, barisan angka yang membentuk bilangan, kalau angka ke K itu lebih besar dari 0, dan angka sebelumnya DJ-nya adalah 0, maka yang kita anggap angka signifikan adalah dari K dan seterusnya. Jadi DK, DK-1, dan seterusnya. Itulah kenapa kalau di sini 0 yang di depan ini tidak termasuk angka signifikan. Ini juga nggak termasuk. Oke. Contoh misalkan, ini saya kasih contoh. Coba kalian tentukan ini berapa angka signifikan. Yang nomor 1, 2030 berapa angka signifikan? 4. 4 ya. Kalau yang nomor 2? 4. 4. Jadi yang 0 yang di depan ini bukan angka signifikan. Jadi kita cuma melihat 2120. Ya. 3. 3. Oke, yang keempat? 6. 6. Dari sini, semuanya ke sini, semua adalah angka signifikan. Oke, jadi itu untuk angka signifikan. Nah, contoh keempat di sini. Jika X sama dengan 3,141592 dan X bar sama dengan 314, ini pembulatannya. Kalau diketahui seperti ini, kalau ada X dan X bar, maka nah di sini apa? Di sini adalah rumus dalam apa tadi? Relatif ya. Kita lihat lagi. Ini ya, galat relatif. Jadi kalau ada soal seperti ini, X-nya 3,14 sekian, dengan X bar-nya adalah 3,14 pembulatannya, maka galat relatifnya kita ketemu 0,000507. Nah, itu kalau kita nyatakan
seperti ini. Dia mendekati 10 pangkat min 3/2. Jadi X bar itu menghampiri, jadi X bar ini menghampiri X sampai 3 angka signifikan. Jadi ini ya, ini 3 angka signifikan. Nah, contoh Y. Y di sini adalah 0,00012 dihampiri oleh Y bar sama dengan 0,009, maka kita tahu galat relatif 0,25. Ini dia kurang dari 10 pangkat min 0/2. Jadi kita buat bentuk seperti ini. 10 pangkat berapa per 2 gitu ya. 10 pangkat berapa per 2. Jadi X bar-nya ini tidak memiliki angka signifikan. Karena ininya 0. Yang dilihat pangkatnya di sini ya. 10 pangkat min 0. Ini juga 10 pangkat min 3. Jadi dia 3 angka signifikan. Yang ini 0 angka signifikan. Ini kalau diketahui 2 ini. X sama X bar. Jadi ini ya, ini rumusnya. Misalkan X-nya eksak, diketahui hampiran X bar, kemudian berapa angka signifikan. Jadi dia dilihat dari pangkat 10 min K. Jadi K angka signifikan. Dibuat seperti ini bentuknya. Oke. Itu untuk angka signifikan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, saya lanjutkan. Untuk galat pembulatan. Ini pembulatan ya. Jadi salah satu timbulnya galat itu karena kita membulatkan bilangan. Cara melakukan pembulatan, ya, jika digit pertama yang dibuang kurang dari 5, maka digit di depannya tidak berubah. Kemudian yang kedua, jika digit pertama yang dibuang lebih atau sama dengan 5, maka digit di depannya ditambah 1. Ini sudah pernah ya kalian dapatkan. Misalkan nilai dari 2,324, 2,316, dan 2,315. Jika dibulatkan 2 angka desimal, ya, jadi kita hanya menampilkan 2 angka desimal, maka hasilnya adalah 3,32. Semuanya 2,32. Karena di sini setelah angka 2, ya 4. 4 kurang dari 5, maka 32 di sini tidak berubah. Kemudian yang kedua, setelah 1 dia 6. Karena 6 itu lebih dari 5, maka digit di depannya 1 ini ditambah 1 menjadi 2,32. Demikian juga kalau di sini 5, ya, maka digit di depannya ditambah 1 menjadi 2,32. Ini pembulatan. Contoh di sini juga dibulatkan sampai 2 desimal, ya. Di sini menjadi 3,14. Ini sampai 3 desimal, 1, 2, 3, di depannya 5, maka 2 ini menjadi 3.
Yang terakhir sampai 4 angka desimal 1, 2, 3, 4. Ya, karena angka depannya seterusnya adalah 7, maka ini tambah 1 menjadi 84,10100. Ini cara membulatkan. Kemudian ada lagi galat pemotongan. Kalau tadi galat pembulatan, sekarang galat pemotongan. Galat ini disebabkan oleh pemotongan suatu deret yang konvergen. Biasanya mengganti suatu fungsi rumit ya, dengan deret Taylor terpotong. Misalkan deret ini ya, setengah plus seperempat plus seper8 dan seterusnya, dia akan konvergen ke 1 ya. Kalau kita nyatakan di sini memang benar kalau kita jumlahkan semua deretnya itu mendekati 1 1023 per 1024. Tetapi ada galat pemotongan. Kalau kita potong sampai sini deretnya, maka galat pemotongannya adalah 1 per 1024, ya kan? Karena ini kan kurang 1 hasilnya 1024 per 1024. Jadi ini adalah galatnya. Nah, ini adalah galat yang timbul karena pemotongan suatu deret. Kemudian ada juga galat dari hasil deret Taylor. Di sini cos X. Cos X. Kalau kita Taylor kan, menggunakan deret Taylor, rumusnya seperti ini. 1 minus X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Ya. Kalau kita misalkan ambil cos 1,5, jika nilai ini diampiri dengan 4 suku pertama, deret tersebut 4 suku pertama maksudnya kita cuma ngambil sampai sini. 1, 2, 3, 4. Jadi kita langsung masukkan X-nya. X-nya kita masukkan, ketemu hasilnya adalah 50,534375 per 720. Ini mendekati 0,07 sekian. Dibulatkan 6 angka desimal. Maka galat pemotongan tersebut sebesar ini. Nah, jadi kita hitung untuk cos 1,5. Ini ya hasilnya tadi. Kemudian kita selisihkan dengan yang ini, sehingga ketemu galatnya 0,000550. Nah, ini galat yang timbul akibat kita memotong dari deret Taylor. Kemudian kita peroleh galat relatif sejumlah ini. Plan tersebut benar sampai 1 angka desimal. Nah, ini galat relatif. Ini dengan rumus seperti tadi, kita buat 10 pangkat minus K per 2. Jadi K-nya ini adalah angka signifikan. Jadi, dia menghampiri sampai dengan 1 angka signifikan. Nah, pemangkasan dan pembulatan. Ini galat yang timbul dengan pemangkasan ya. Beda dengan pembulatan ternyata ya. Jadi pemangkasan, misalkan bilangan real X dapat dinyatakan seperti ini. X sama dengan plus minus 0, sekian kali 10 pangkat N ya, dengan D1 sampai DJ itu dari 1 sampai 9.
Penyajian X dalam titik mengambang terpangkas dan titik mengambang pembulatan berturut-turut seperti ini. Di pemangkasan itu kop ya. Kalau pembulatan itu round. Dengan D1, DC ini dan digit RK diperoleh dari pembulatan DK dan seterusnya ke bilangan terdekat. Contoh. Misalkan 22/7. Ini ketemu segini. 3,1428 dan seterusnya. Maka kalau kita ambil 6 digit pemangkasan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini langsung kita potong sampai 5 ini ya. Kita potong sampai 5. Sebaliknya, berbeda dengan pemangkasan, kalau kita pembulatan, maka menggunakan aturan yang tadi. Kalau kita bulatkan sampai dengan 5, karena nilai depannya adalah 7, maka dia menjadi 6. 0,314286. Secara umum, penulisan keduanya adalah seperti ini. Oke. Jadi intinya kalau dipangkas, ya udah kita nggak mempedulikan angka di depannya. Kalau pembulatan, kita harus lihat angka di depannya. Kalau lebih besar atau sama dengan 5, maka ditambah 1. Oke. Oke, ini contoh. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ayo bertanya ya. Masa nggak ada yang tanya? Sudah jelas semua ya? Kalian bisa ya? Dari tadi kan punya saya tuh macet, Pak. Jadi tuh saya tuh nggak ngerti dari awal. Nanti materinya tolong di-share nggak, Pak? Ya. Materinya sudah ada di tim. Atau ini nanti, ini saya rekam ya. Saya Rekamannya, Pak, ya. Ya. Bener. Di-share, Pak, ya. Macetnya gimana? Yang lain ada yang macet tak? Enggak, ya? Pak. Jaringannya Berarti, Pak yang susah. ya, mungkin jaringannya siapa tadi ya? Rohma. Rohma, Pak. Iya. Iya, Pak. Biasanya gitu. Kalau yang lain nggak ada masalah berarti jaringannya. Oke, sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya akhiri. Kita tentang satu pertemuan, karena kemarin itu tanggal merah. Jadi mungkin saya ganti minggu depan. Kalian kosongnya Jumat Sabtu kosong ya? Kosong, Pak. Perpulangnya kan sampai Kamis saja ya? Ya, mungkin saya ganti minggu depan hari Jumat mungkin seperti ini. Jadi minggu depan 2 kali, Kamis dan Jumat.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Untuk latihannya, nanti saya kirim, atau besok saya kirim di meeting. Coba kalian kerjakan ya. Saya belum buat, nanti saya buat dulu. Gimana? Kalau sudah cukup, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri ya. Iya, Pak. Oke. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.